Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulmansyah Tanjung, NIM 2108765, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan membahas mengenai tugas anatomi fisiologi. Yang pertama, struktur otot. Yang kedua, klasifikasi otot. Dan yang ketiga, mekanisme kontraksi otot. 1. Struktur otot. Otot tersusun atas beberapa berkas serat otot yang tersusun secara paralel terhadap otot. Berkas serat otot merupakan sebuah paket dari banyak serat otot tunggal. Kemudian, serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris sel otot membentuk serat silinder panjang setebal satu sel. Setiap sel otot ini memiliki nukleus ganda. Pada setiap sel otot tadi terdapat berkas khusus untuk melaksanakan aktivitas kontraksi yang disebut miofibril. Di miofibril inilah letak aktin dan miosin bekerja dalam kontraksi dan relaksasi otot. Miosin unit terkecil otot yaitu sarkomer. Setiap sarkomer sendiri merupakan wilayah tempat filamen tebal dan filamen tipis melakukan tugas kontraktil. Filamen-filamen inilah yang bertanggung jawab memberikan penampakan lurik pada otot ketika diamati pada mikroskop cahaya, yang menjadi asal nama dari otot lurik. 2. Klasifikasi otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organ atau organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik ini memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak bersifat sadar atau bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. 2. Otot polos. Otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti sel. 3. Otot jantung, yaitu otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung. Ini adalah jaringan otot yang sanggup berkonstruksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Dan yang terakhir, mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot sebenarnya merupakan bagian mekanisme kerja otot. Otot-otot berkontraksi dan melemas untuk dapat menggerakkan tubuh. Setiap kontraksi dan pelemasan yang timbul merupakan respon dari sistem saraf. Kunci dari mekanisme kontraksi otot adalah adanya sinyal dari otot dan energi dari makanan yang dikonsumsi. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, sinyal dari sistem saraf.
Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau yang dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik baru diterima oleh sel-sel otot. Yang kedua, reaksi kimia dalam otot. Sinyal sistem dari saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia bernama asetilkolin yang akan memicu berbagai reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut memicu keluarnya kalsium dalam otot dan merangsang kinerja senyawa aktin dan miosin yang dapat memendekkan otot atau kontraksi. Ketiga, melemasnya otot. Saat sinyal dari sistem saraf sudah tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot memanjang atau melemas.